Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habil Harum SKM MKes. Saya merupakan salah satu dosen aktif pada program studi kesehatan masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baramuli Pindrang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, tetapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang paling sering saya ampuh, yaitu mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka dan ditambah dengan 2 kali pertemuan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat diajarkan pada semester 1 dengan kode mata kuliah 203 KK2. Tentunya dalam proses pembelajaran saya telah menggunakan sistem DIE. D adalah delivery. Delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi sehingga mudah dimengerti oleh mahasiswa. Materi yang saya ajarkan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ataupun capaian pembelajaran mata kuliah. I adalah interaksi. Interaksi merupakan proses interaksi yang terjalin antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Kemudian A adalah assessment. Assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dengan cara objektif. Selanjutnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran program studi. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjunjung sikap bertanggung jawab dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua adalah menguasai teori, konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat, statika, manajemen, humaniora, dan pengetahuan tentang pelayanan dan kewenangan ahli kesehatan masyarakat dalam sistem kesehatan nasional, serta menguasai konsep teoritis, dietik, dan penyelenggaraan kesehatan masyarakat secara terperinci, agar dapat memformulasikan pemecahan masalah kesehatan masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, masyarakat, serta institusi dan industri terkait di bidang kesehatan. Kesehatan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang tentang kesehatan masyarakat. Terus yang ketiga adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab, mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data yang menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Dan CPMK mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa konsep sehat sakit dan tingkat pencegahan penyakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pilar ilmu kesehatan masyarakat, biostatistik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan reproduksi dan kependudukan, administrasi kebijakan kesehatan, gizi kesehatan masyarakat, dan sistem kesehatan nasional. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep ilmu kesehatan masyarakat, biostatistik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan reproduksi, dan kependudukan, administrasi kebijakan kesehatan, gizi kesehatan masyarakat, dan sistem kesehatan nasional. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat, termasuk usaha preventif dan rehabilitatif untuk meningkatkan kesehatan, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, dan higienis sanitasi. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam bentuk teori penugasan dan diskusi menggunakan metode case method dan team basic project. Adapun bobot penilaian yang saya berikan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah penilaian umum atau non-tes sebanyak 50%, di mana diantaranya adalah kehadiran, keaktifan, kesopanan, dan kerapian. Terus penilaian yang kedua adalah penilaian khusus atau tes sebanyak 25%, yaitu kuis,
tugas individu atau kelompok, mid test, dan final test. Dan penilaian ketiga adalah penilaian studi kasus, lembar kerja kasus, keaktifan, kerjasama kelompok, kemampuan menyampaikan gagasan, tata krama diskusi, kesopanan, etika forum, komunikasi efektif. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan kita masuk ke pembelajaran tatap muka dalam kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Dan untuk memimpin doa, saya persilakan Ketua Tingkat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan mengisi absensi. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua pada hari ini, yaitu adalah konsep sehat dan sakit, saya akan mereview kembali mata kuliah kita minggu lalu. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya, bisa bantu saya apa sih itu dasar ilmu kesehatan masyarakat? Bisa, Pak. Baik, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Romi Awal. Jadi ilmu dasar kesehatan masyarakat itu menurut Bimso, ilmu dan seni bagi mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan fisik dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir. Masih ada? Saya Pak. Ya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Sri Radianti. Sedangkan menurut WHO itu mengadopsi tentang pandangan Wislo dan menekankan bahwa kesehatan masyarakat adalah upaya kolektif masyarakat untuk memelihara, melindungi, dan juga meningkatkan kesehatan seluruh populasi melalui tindakan seperti sanitasi, pencegahan penyakit, dan bahkan edukasi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita beri aplaus kepada teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertemuan kedua, itu materinya adalah konsep sehat dan sakit. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan CPNK dan sub CPNK pada pertemuan kedua ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep sehat, sakit, dan tingkat pencegahan penyakit. Terus sub CPNK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep sehat, sakit, dan ruang lingkupnya. Terus ada pun materi pokok yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama pengertian sehat dan sakit, yang kedua hubungan sehat, sakit, dan penyakit, yang ketiga faktor yang mempengaruhi status kesehatan, terus yang keempat rentang sehat dan sakit, yang kelima tahapan sakit, yang keenam perilaku peran sakit, dan yang ketujuh adalah dampak sakit. Apa sih itu sehat? Ada yang bisa bantu saya apa itu sehat? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhina. Jadi sehat itu adalah kondisi kesejahteraan tubuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Ya, terima kasih. Jadi pengertian sehat adalah kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia untuk menjaga keseimbangan dan mencapai status kesehatan yang optimal. Anda bisa memulai dengan menerapkan pola hidup sehat, terus seperti asupan nutrisi, makanan-makanan bergizi, rutin beraktivitas seperti berolahraga, datang ke kampus, pokoknya melakukan aktivitas sehari-hari dan memastikan waktu istirahat yang cukup, tidak begadang, ya. Terus selanjutnya, apa sih itu sakit?
Ada yang bisa bantu saya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sakit itu adalah kondisi ketika tubuh atau pikiran seseorang mengalami gangguan fungsi normal yang menyebabkan rasa tidak nyaman, nyeri, atau terganggunya aktivitas sehari-hari. Ya, jadi sakit itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku dari kita tidak sakit menjadi sakit. Perubahan perilaku itu dimulai dengan tanda itu rasa tidak nyaman, terus nyeri dan terganggu aktivitas sehari-hari. Terus selanjutnya kriteria sakit. Menurut Bauman, seseorang menggunakan 3 kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit atau tidak. Pertama, adanya gejala. Yang dimaksud dengan adanya gejala, ada bisa siapa itu? Ya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Jadi adanya gejala itu suatu tanda atau perasaan yang kita alami ketika tubuh sedang tidak sehat. Contohnya seperti gejala fisik, pusing, mual, nyeri, gatal, lemas, sesak nafas, dan keringat dingin. Ya, jadi tadi itu yang disebutkan sama temannya adalah gejala-gejala awal sebelum kita sakit. Seperti kalau demam itu naiknya temperatur tubuh, badan menjadi semua. Ya. Terus yang kedua adalah persepsi tentang bagaimana mereka merasakan, seperti baik, buruk, dan sakit. Jadi mereka merasakan keadaannya tidak baik-baik saja. Terus yang ketiga, kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, misalnya bekerja, sekolah, kampus, pokoknya semua kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan itu berkurang. Ya, yang tadinya mau lebih awal jam 5 tapi karena sakit bangun jam 7 dan seterusnya. Ya. Hubungan sehat sakit dan penyakit. Jadi ketika faktor ini yang pertama adalah penyakit. Penyakit adalah gangguan fungsi atau sistem tubuh akibat infeksi, kelainan genetik, atau kerusakan sel. Terus yang dimaksud dengan sakit adalah persepsi atau respon subjektif seseorang ketika merasa tidak sehat atau tidak nyaman atau terganggu fungsi tubuhnya. Jadi kalau sakit dia merasa sakit itu kalau misalnya dia mual atau ada nyeri dalam tubuhnya. Terus apa hubungan dari ketiganya? Yaitu adalah seseorang yang memiliki penyakit tidak selalu merasa sakit jika kondisi tersebut masih bisa dikelola. Sebaliknya seseorang bisa merasa sakit secara psikologis atau sosial tanpa adanya diagnosis penyakit medis yang jelas. Jadi seseorang bisa merasakan sakit tanpa mendapatkan diagnosis dari dokter. Jadi kau bisa merasakan bahwa jantungku sakit padahal kau belum mendapatkan diagnosis dari dokter bahwa kau penyakit jantung. Paham? Terus selanjutnya adalah ada 3 variabel yang mempengaruhi sehat sakit dan penyakit seseorang. Ketiga variabelnya adalah yang pertama agen, penjamu, dan lingkungan. Ada yang bisa bantu saya apa itu agen? Penyebab dari penyakit. Ya. Jadi agen itu adalah faktor internal atau eksternal yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit. Contohnya seseorang yang terkena penyakit tifoid, agennya adalah apa? COVID, virus. Kalau influenza, virus. Terus penjamu. Yang dimaksud dengan penjamu di sini adalah seseorang atau sekelompok orang yang rentan terhadap penyakit atau sakit tertentu, seperti riwayat keluarga, usia, dan gaya hidup. Terus yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jadi yang dimaksud faktor lingkungan adalah semua yang berhubungan dengan lingkungan, ya, mulai dari sosial, interaksi dengan orang, ya, kondisi tempat tinggal itu semua termasuk dalam faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Yang pertama adalah faktor genetik dan fisiologis. Ada yang bisa bantu saya?
apa sih itu faktor? Mengapa faktor genetik dan fisiologis mempengaruhi status kesehatan masyarakat? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Farnisa. Jadi dari faktor genetik itu faktor yang diwariskan dari orang tuanya kepada anak melalui gen atau genetik. Contohnya itu kayak DM, dia diabetes mellitus dengan berat tensi, tekanan darahnya yang tinggi, terus buta warna juga. Secara fisiologis itu yang berkaitan dengan kondisi dan fungsi tubuhnya seseorang. Contohnya seperti status gizinya kurang atau obesitas, karena itu bisa mempengaruhi kesehatannya. Terus yang kedua, sistem kekebalan tubuhnya lemah atau kuat. Oke, jadi seperti yang dijelaskan sama temannya, yang dimaksud dengan faktor genetik itu adalah faktor bawaan dari orang tua. Seperti ada beberapa penyakit yang memang didapat dari penyakit bawaan, misalnya diabetes, TBC dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah usia. Ada bisa menurut saya kenapa usia mempengaruhi status kesehatan? Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kenapa usia mempengaruhi faktor kesehatan? Karena tubuh manusia mengalami perubahan biologis seiring waktu. Perubahan ini dapat mempengaruhi fungsi organ, sistem kekebalan, metabolisme, serta kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan. Ya, jadi faktor usia itu sangat mempengaruhi status kesehatan karena semakin tua seseorang semakin rentan terhadap penyakit. Karena sistem metabolisme dan kekebalan tubuh itu semakin berkurang dalam tubuh. Terus selanjutnya adalah lingkungan fisik. Jadi yang dimaksud lingkungan fisik adalah lingkungan fisik secara langsung menentukan risiko kesehatan manusia. Kondisi udara, air, suhu, kelembapan dan sanitasi ruang mempengaruhi kerentanan tubuh terhadap berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran pernapasan hingga masalah kesehatan mental. Jadi lingkungan itu mempengaruhi banyak hal. Jadi mental seperti stres, jadi itu mempengaruhi semua. Terus yang selanjutnya adalah gaya hidup. Ada yang bisa jelaskan saya kenapa gaya hidup? Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya dari awal. Risiko yang mempengaruhi siklus kesehatan gaya hidup itu kebiasaan perilaku seperti kayak durasi tidur, aktivitas olahraga, sama pola makan. Ya. Jadi gaya hidup itu sangat mempengaruhi juga status kesehatan karena seringnya kita mengkonsumsi makanan-makanan tidak sehat, begadang, merokok dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah perkembangan tumbuh kembang. Perkembangan tumbuh kembang ini yang dimaksud adalah perkembangan tidak normal dari anak-anak sampai dewasa. Jadi itu mempengaruhi nanti. Jadi kalau dia mulai dari baik tidak mendapatkan asupan gizi yang bagus, maka besar kemungkinan di kedepannya nanti dia rentan terhadap stunting, salah satunya penyakit stunting, dan kalaupun dia tidak mendapatkan imunisasi atau sebagainya. Terus selanjutnya adalah sosial kultural. Jadi yang dimaksud dengan sosial kultural adalah faktor yang sangat menentukan bagaimana seseorang memahami, mencegah dan mengatasi penyakit. Contohnya itu adalah sistem kepercayaan. Adanya pantangan mitos tertentu dapat mempengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi dan ketaatan seseorang terhadap anjuran medis. Sama seperti kita sering ditanya, jangan makan ikan terlalu banyak, nanti gatal. Padahal makan ikan itu baik untuk kesehatan, itu kecerdasan otak. Terus kedua adalah pengobatan tradisional. Keterkaitan para budaya seringkali membuat masyarakat memadukan atau lebih memilih pengobatan alternatif seperti ke dukun atau penyakit herbal dibanding dengan pelayanan medis formal. Jadi dia lebih sering ke dukun
dan mengkonsumsi obat-obatan herbal daripada bertanya langsung kepada tenaga kesehatan di pusat pelayanan kesehatan, puskesmas atau di rumah sakit. Terus dukungan sosial, jadi peran keluarga atau tokoh masyarakat yang sangat krusial membentuk sikap seseorang terhadap perawatan diri, khususnya kesehatan jiwa. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu itu yang butuh dukungan kita seperti HIV, apalagi TBC, kanker. Jadi butuh dukungan kita secara moral supaya dia semangat dalam menghadapi penyakitnya supaya bisa sembuh. Terus dari tingkat pendidikan, pemahaman mengenai pola hidup sehat berbanding lurus dengan akses informasi yang dimiliki seseorang atau kelompok masyarakat. Jadi dari tingkat pendidikannya itu harus dilihat juga. Jadi tingkat pendidikan masyarakat itu mempengaruhi cara pandang dan cara berpikirnya terhadap kebutuhan sehatnya. Terus yang selanjutnya adalah pengalaman masa lalu. Apa yang dimaksud dengan pengalaman masa lalu? Kenapa pengalaman masa lalu mempengaruhi status kesehatan? Riwayat penyakit. Ya, riwayat penyakit. Jadi dengan mengetahui riwayat penyakitnya, dia menghindari semua pantangan-pantangan yang dapat mempengaruhi status kesehatannya. Terus harapan seseorang tentang dirinya. Terus yang terakhir tempat pelayanan kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan itu puskesmas dan jadi itu sangat mempengaruhi karena banyak faktor sehingga banyak masyarakat yang tidak datang ke pusat pelayanan kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan karena pertama faktor ekonomi, terus yang kedua akses, terus yang ketiga adalah fasilitas yang tidak memadai. Rentan sehat sakit menurut model kontinum sehat sakit. Sehat adalah sebuah keadaan yang dinamis yang berubah secara terus-menerus sesuai dengan adaptasi individu terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal untuk mempertahankan kondisi fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan dan spiritual yang sehat. Jadi sakit adalah sebuah proses di mana fungsi individu mengalami perubahan atau penurunan bila dibandingkan dengan kondisi individu sebelumnya. Ya, jadi kalau kita itu sakit, kita lemas, kurang percaya diri, ya, paham? Terus tahapan perilaku itu ada 5, itu tahapan gejala, tahapan asumsi terhadap sakit, tahapan kontak dengan pelayanan kesehatan, tahapan ketergantungan, dan tahapan penyembuhan. Terus perubahan perilaku sakit itu ada 7, yaitu perasaan ketakutan, menarik diri, egosentris, sensitif, emosional, perubahan persepsi, dan berkurangnya bilang. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang dirasakan ketika kita sakit. Terus yang terakhir adalah dampak sakit. Jadi dampak sakit itu adalah perubahan orang dalam keluarga. Yang tadinya kita ceria, sekarang kita cenderung diam karena perasaan yang tidak enak itu ditimbulkan dari sakit. Terus yang kedua adalah gangguan psikologis. Yang ketiga adalah masalah keuangan. Kenapa masalah keuangan? Karena dalam proses penyembuhan itu kita butuh biaya. Ya. Terus yang keempat adalah kesepian. Kesepian karena kita cenderung menarik diri, kita cenderung di rumah mengunci diri, perasaan kita sakit, yang mengganggu. Terus yang kelima adalah perubahan kebiasaan sosial. Yang tadinya sering keluar nongkrong apa segala macam, nah ini tinggal saja di rumah. Terus yang keenam terganggunya privasi seseorang. Yang ketujuh otonomi. Dan yang kedelapan adalah perubahan gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup ini banyak dirasakan pada saat dia sakit itu adalah contohnya adalah perokok pasif, perokok aktif. Pada saat dia sakit itu dia sudah mulai tidak merokok lagi karena ada perasaan yang tidak enak jika dia merokok. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ulia. Ya. Jadi, di mana yang benar, Pak? Jika kita ingin menanyakan sakit seseorang, apakah kita menanyakan sakit apa atau penyakit
karena kita salah persepsi. Mana yang benar? Apakah pernyataannya sakit atau penyakit? Kalau kita bertanya, jadi yang benar itu adalah kita bertanya tentang penyakit, bukan tentang sakit. Karena sakit itu lebih ke perasaan yang dirasa, itu nyeri, gitu atau apa. Kalau penyakit adalah lebih ke biologisnya, itu dia apakah dia kanker, TBC atau influenza, ya, supaya kalian paham, bisa membedakan jika memberikan pertanyaan atau menanyakan sama teman atau keluarga bahwa dia sakit apa atau penyakitnya apa. Oke, masih ada? Tidak ada? Oke, saya anggap kalian paham semua materi yang saya bawakan pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa karena sudah menyempatkan waktunya hadir di kelas pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.